أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 91. Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Kita mungkin sudah membudayakan ngaret sesama manusia. Tapi ayat ini menceritakan tentang wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Janji kita kepada Allah. Siapa yang sholat duhurnya 2:30? Pernah ya? Sholat asarnya 5:30? Sholat maghribnya jam 7. Jadi sekalian sudah assalamualaikum langsung qomat langsung isya. Habis itu baru Itu masak. Itu Pengalaman sih Ustaz. Pengalaman teman. Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Ketika kita berjanji kepada Allah, kita terlahir di dunia pernah mengatakan janji kepada Allah. Bahwa kita akan menyembah Allah. Termasuk janji kita akan melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan, tapi bro gue gak bisa 5 waktu bro, gue lagi sibuk. Berapa gajinya Pak Ustadz? Iya, gue tidak punya waktu untuk sholat 5 waktu. Boleh gak sih itu sholat itu sekali seminggu aja, sholat Jumat aja. Saya tidak bisa, ya Allah saya tidak bisa sholat 5 waktu. Atau saya bisanya cuma maghrib isya. Karena subuh saya kecapean. Duhur saya masih kerja. Asar saya di jalan kena macet. Maghrib belum nyampe rumah. Nah bisanya cuma isya, itu pun dijamak sama maghrib. Jamak takhir. Nah saya tidak bisa ya Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu berkata kamu tidak bisa. Tapi Allah katakan, saya tidak membebankan sesuatu kepada hambaku yang tidak bisa dia lakukan. Berarti saya harus memilih, saya percaya kamu atau saya percaya Allah. Ya, kira-kira ibu percaya yang mana? Allah. Percaya sama Allah. Berarti pasti bisa dilakukan cuma karena kita malas. Cuma karena mungkin kita imannya lagi kurang. Dan termasuk sifat-sifat orang munafik yang selalu mengingkari janjinya. Sifatnya bu ya, sifatnya. Zaman sekarang 2015 menuju 2016 sudah tidak ada lagi orang munafik. Yang tertinggal adalah sifatnya. Yang tertinggal adalah sifatnya. Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Ada orang yang bersumpah-sumpah demi Allah, saya akan menikahimu. PHP, tidak boleh. Kata Allah dalam ayat ini, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Kalau kamu mengingkari janji kamu, kalau kamu PHP-in anak orang, kalau kamu ingkar janji, padahal kamu mengikutkan Allah di dalam janjimu itu, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu Bu. Saya salut, Syam itu gak pernah telat, alhamdulillah. Karena imam. Jamaah. Bagus. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau penyanyi telat masuk, gak bagus lagunya. Nadanya gak jelas nanti. Betul tidak? Betul. Iya. Makmun telat, nilai pahalanya kurang. Kalau begitu, sebagai muslim sangat berbahaya jika terjadi jam karet. Apalagi kalau sudah jadi budaya. Pertanyaannya, apa bahayanya? Bahaya orang yang telat itu
Ceng ceng ceng. Adalah bahayanya kualitas ibadah jadi menurun. Pahalanya kurang. Iya. Orang yang salat tepat waktu pahalanya bagaikan berkorban seekor onta. Telat-telat sedikit bagaikan berkorban seekor sapi. Telat-telat bagaikan berkorban seekor kambing. Iya. Makin telat bagaikan bersedekah seekor ayam. Bukan berkorban lagi. Karena korban itu harus 4 kakinya. Bukan berarti beli ayam 2 ekor. Jamaah. Kalau begitu kalau begitu on time. Tepat waktu. Orang yang hebat itu melampaui waktu. Artinya lebih awal waktu. Wasari'u ila magfiratin min rabbi wa jannatin ardus samawati uiddatil muttaqin. Bersegera. Ya nama bagus tuh. Bersegera. 1, 2, 3. Bersegera. Jadi yang paling bagus bagi seorang muslim adalah bersegera. Bukan hanya tepat waktu, di atasnya bersegera. Jadi sebelum masuk waktu sudah ada. Sudah nunggu. Zikir, ada salat sunat. Iya kan? Kablianya ada. Enak kan? Salat sunat tahiyatul masjid. Bahkan salat sunat wudunya ada dulu. Salat sunat wudu di rumah. Baru ke masjid. Tiba di masjid salat sunat tahiyatul masjid. Kemudian nunggu azan. Lalu ngaji-ngaji. Enak kan? Enak kan? Enggak buru-buru. Salatnya tenang. Allahu Akbar. Tenang. Karena tidak buru. Kalau buru-buru. Buru-buru. Harus tepat waktu. Saya mau tanya. Ibadah yang paling tepat waktu cuma satu saya lihat itu jamaah. Mau tahu? Mau. Buka puasa. Oh tepat waktu banget. Kalau perlu sejam 2 jam sebelumnya udah duduk. Kenapa salat tidak digituin juga? Ibadah-ibadah kita itu selalu dikaitkan dengan waktu. Terbit fajar, subuh masuk. Tengah hari matahari tergelincir sedikit, duhur masuk. Bayangan bendanya sama, itu berarti asar sudah masuk. Datang warna mega merah, berarti maghrib udah masuk. Hilang mega merahnya, berarti isya sudah masuk. Itu luar biasa, kita diatur. Idul Fitri 1 Syawal, tidak boleh bergeser. Kebetulan kita tidak dapat penceramah, kita pindahkan ke minggu depan. Tidak ada urusan itu. Karena harus tepat waktu. Mohon maaf, sekalipun ada istilah seperti ini. Kalau khatib, boleh enggak telat masuk? Telat masuk tapi tepat waktu datang. Enggak masuk ke masjid dulu. Ada di ruang imam namanya. Nanti masuk, ketika khatib sudah masuk, jamaah yang telat kasihan. Nilai pahalamu kurang. Karena jangan sampai khatibnya udah datang, jamaah pada lambat datangnya. Karena terangkat buku catatan malaikat ketika khatibnya sudah naik. Hati-hati. Apalagi bahayanya. Orang yang tidak tepat waktu ngaret pada janjian. Termasuk tanda-tanda orang munafik. Tidak bisa diikat, dipegang janjinya. Tidak bisa dipegang janjinya. Mohon maaf. Disiplin waktu itu menguntungkan buat kita. Mohon maaf. Saya paling jaga itu waktu. Dari dulu sampai sekarang. Saya jaga itu. Jangan sampai telat. Kalau telat kualitas kita berkurang. Tidak bisa diharapkan lagi. Kalau perlu 5 menit sebelum janjinya sudah hadir. Ibu melamunnya. Ibu melamunkan tentang waktu yang hilang. Tidak bakalan bisa kembali itu. Itu berita buruk buat kita adalah waktu tidak bisa kembali. Dan berita baiknya ternyata waktu kita yang atur. Atur waktu itu. Atur! Iya Pak Ustadz. Saya datang Saya waktu. salut. Padli saya sudah 3 tahun sama Padli. Amin. Tidak pernah telat. Amin, alhamdulillah. Tepuk tangan Amin. dulu Bu. Amin. Rela-rela tidur di mobil.
Amin. Lain kali jangan ada bangunin. Biar telat ya. Pengen lihat banget saya telat. Jangan dong Pak Ustadz. Jangan, Tapi ini bagus. bahaya loh. Bicara masalah telat ini. Kalau tadi dibilang sebagai budaya, sebagai apapun bentuknya. Bahaya. Ternyata telat ini bisa juga menghilangkan pekerjaan. Coba kita tanya sama bintang tamu kita. Pernah nggak Caca mengalami hal gara-gara suka telat atau telat ngapain akhirnya kehilangan pekerjaan? Alhamdulillah sih kalau untuk masalah pekerjaan pasti di nomor satuin. Jadi Waktu salat Insya aja ya Allah. yang di nomor 2-in. kenapa? Nah, salah Jangan lagi Pak Ustadz. Nomor 1 salat. Salat paling utama. Iya. Ya, Iya, kan iya. yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberi kita rezeki? Allah. Allah. Iya. Ada punya pengalaman terburuk gak gara-gara maksudnya karena Caca telat, kelamaan dandan atau apa segala macam? Kalau untuk pekerjaan sih enggak, tapi kalau untuk casting sih pernah beberapa kali kalau casting. casting. Telat Casting. datang casting. Iya, telat datang casting. Akibatnya Bahkan apa? sempat Diambil nggak datang juga karena ya itulah macet. Memang sebenarnya nggak ada alasan ya kalau di Jakarta. Jakarta tuh kalau nggak macet ya bukan Jakarta kan kayak Iya. gitu. Cuman ya itulah kadang suka nanti aja deh. Misalnya castingnya dari jam 1 sampai jam 4. Ntar deh agak sorean kayak gitu. Taunya nggak nyampe sampai jam 4. Iya ternyata nggak sampai karena castingnya ternyata udah keburu tutup. Tapi ya Berarti hilang tuh Coba pekerjaan. sebentar, ini dengan pengalaman seperti itu bikin jerah atau besok diulang lagi? oh enggak dong jangan diulang lagi lah kalau Bikin kayak jerah nggak? gitu. Bikin banget. Nah ini pelajaran Nyesel Bu ya. kan? Nyesel Nyesel pasti. Nyesel ya? Iya iya. Karena kalau misalnya kita nggak telat kan siapa tahu itu rezeki kita. Kita Iya. nggak tahu juga ya kan kalau misalnya kita nggak ada usahanya ya udah begitu aja nasibnya nggak akan Eh. berubah. Tergesa-gesa itu datanya dari Setan. 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 Makanya supaya tidak tergesa-gesa, maka lebih awal. Mungkin kalau buat Ricky ada pengalaman tersendiri gak tentang mungkin menghadapi orang yang suka telat? Karena Ricky ini orangnya on time banget nih. Iya. Di Saya tahu lokasi tuh, syuting luar dia biasa. tuh, wah on time banget. Iya. Sampai 2 jam sebelum take aja udah datang. Iya. Makanya Pak Ustadz, sampai nerima honor aja saya tungguin Pak Ustadz. Iya. Ada pengalaman-pengalaman yang paling menyebalkan gara-gara melihat orang yang suka telat. Ya yang pasti sebenarnya kan setiap manusia pasti punya urusan dan punya kepentingan. Betul. Nah ketika kita udah punya janji kan kita udah spare waktu untuk khusus untuk Betul. janjian sama dia. Betul. Dan jangan sampai merusak janji-janji Jadwal dengan yang kita, lain betul. gitu. Jadi ya kalau sampai kita ketemu sama orang seperti itu ya pertama ya kita mungkin masih bisa bilang maklum, terima oke. Tapi kalau udah 2 kali 3 kali janjinya melenceng dari waktu ya saya lebih baik janjian sama dia saya akalin dengan waktu yang lebih cepat. Itu, Dia Pak. punya Tangan dulu, pengalaman. tepuk tangan dulu. Dia punya pengalaman Bu. Karena kru telat dia jadi korban. Saya tahu ceritanya. Waktu itu dia ada pemotretan salah satu majalah atau produk. Itu dia di lokasi syuting, dia udah bilang sama krunya, saya jam segini harus take-nya selesai ya karena saya harus foto dulu di sana di daerah Citraland, terus balik lagi ke sini lagi gitu. Dan itu syutingnya di daerah Depok Pak, ujung. Studio Alam. Nah setelah itu, dia itu ternyata nggak di-take-take. Sampai akhirnya last minute udah tinggal mepet waktu, dia baru di-take. Setelah itu dia baru berangkat, foto. Wah kejar-kejaran, macet segala macam. Alhasil foto selesai, terus orangnya nanya, fotografernya, oh gitu ya Pak ya. Kalau artis tuh sekarang kalau foto pakai celak ya. Dia bilang, Bukan dia. astagfirullahaladzim, nggak sadar. Bukan dia. Dia Pak, Iya betul Pak Ustadz. Bukan Saya- Engki ini Kurniawan. dia ini. Saya Pak Dianya Ustadz. ya? Ini dia. Jadi kalau waktu itu syuting sama Fadli barengan jadi harus menggunakan celak alis. Karena kan buru-buru. kolosal. Saya pinjam motor kru waktu itu motor kru untuk buru-buru. Saya langsung pakai kendaraan motor kan. Begitu nyampe, maaf mas saya telat. Oh iya nggak apa-apa Mak. Saya tahu kok anda telat. Telatnya dari mana? Pasti dari lokasi. Ini anda masih ada kata gitu. Celak alisnya masih Pak. Make upnya masih ada. Pantesan saya dari parkiran keluar dia orang liatin kenapa ini. Saya ya, pede aja. Oh mungkin karena nonton sinetron saya kali gitu. Ternyata celak alis saya masih banyak. Oke baiklah. Masih hitam semua. Udah foto. Udah foto, ambil foto keren Ki. Apanya keren? Mata lu beda banget dari Beda yang biasa. banget. Jadi minta ulang nggak? Minta ulang fotonya. Ya udah karena saya bilang jam segini saya harus balik lagi ke lokasi ditungguin sama bapak itu. Ya alhamdulillah tepuk tangan lu dong Bu. Ini satu pengalaman nih karena orang lain merugikan waktunya dia. Akhirnya dia jadi korban. yang dikorbankan Betul. orang yang tidak tepat waktu. Nah. Makanya mulai saat ini semua yang lagi nonton. Pokoknya kita budaya ke Indonesia adalah budaya tepat waktu. Amin. Kalau mau berhasil ya. Amin. Kalau mau sukses, mau hebat, Amin. tepat waktu. Amin. Tadi Ustazah Oki udah bilang bahaya. Ada lagi yang lebih bahaya. Apa tuh? Bahayanya Ustazah Oki, kalau orang tadi ibu-ibu nih yang suka telat angkat tangan ngaku. Ada yang nggak ngaku. Nah loh, Siapa yang nggak nggak ngaku? ngaku kalau dia itu nggak pernah ngerasa dirinya telat.
Nah, apa yang menyebabkan kita ini tidak merasa berdosa ketika ngaret? Yang di rumah mau tahu jawabannya, jangan kemana-mana. Setelah ini Ustaz Zaki akan menjelaskan semuanya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Yang menjadi budaya sekarang acaranya jam 9, ditulisnya jam 8.